guys, balik lagi sama saya Indah dan juga Desi. Hari ini kita mau analisa saham PT Catur Carda Depo Bangunan yang lagi tahap mau IPO. Yuk langsung aja. Oke, dalam kita nanti menganalisa PT Catur Carda Depo Bangunan yang mau IPO, kita akan melihat dari beberapa perspektif ya teman-teman. Yang pertama kita akan bahas dari company profile-nya, kemudian susunan komisaris dan direksi, schedule IPO-nya, penawaran umum perdana saham, rencana penggunaan dana IPO, analisa laporan keuangan konsolidasian, rasio keuangan. Lalu nanti kita juga akan coba paparkan komparasi dengan entitas dalam industri sejenis, komparasi rasio keuangan dan valuasi, risiko perseroan, serta prospek perseroan. Kita langsung mulai aja ya ke company profile-nya. Perseroan didirikan dengan nama PT Catur Carda Depo Bangunan dan berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nah, kegiatan usaha perseroan itu bergerak di bidang supermarket dan atau retail bahan bangunan. Struktur modal perusahaan sampai diterbitkannya prospektus perseroan adalah sebagai berikut seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Modal dasar perseroan itu berjumlah 20 miliar lembar saham dengan nilai nominal Rp25 per lembar saham sehingga total jumlah nominalnya 500 miliar rupiah. Modal ditempatkan dan disetor penuh dari setiap pemegang saham terdiri dari PT Tanah Corp Surya Sukses sebesar 48 miliar 50 juta rupiah dengan persentase kepemilikan 33,33%. Yang kedua PT Buana Tata Adi Sentosa dengan jumlah nominal sebanyak 48 miliar 50 juta rupiah dengan persentase kepemilikan sebesar 33,33%. Lalu kemudian Kambianto Ketin dengan jumlah nominal 46 miliar 608 juta 500 ribu rupiah dengan persentase kepemilikan sebesar 32,34%. Dan juga Joni Lianto sebesar 1 miliar 441 juta 500 ribu rupiah dengan persentase kepemilikan sebesar 1%. Sehingga jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dari seluruh pemegang saham adalah sejumlah 144 miliar 150 juta rupiah. Nah, mungkin aku coba jelaskan sedikit ya mengenai latar belakang dari para pemegang saham. Nah, yang pertama PT Tankop Surya Sukses. Sebelumnya disebut sebagai PT Suryani Sukses Sentosa. Ini adalah perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo yang usahanya bergerak di bidang aktivitas kantor pusat serta konsultasi manajemen. Yang kedua, PT Buana Tata Adi Sentosa. Ini sebuah perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat dan menjalankan usaha di bidang perdagangan berbagai macam material bangunan serta real estate atas dasar balas jasa atau fee kontrak. Lalu kemudian untuk Kambianto Ketin dan juga Joni Lianto adalah pemegang saham yang juga duduk di susunan direksi dari perseroan. Nah, kemudian perseroan juga memiliki entitas anak yang bernama PT Mega Depo Indonesia, beroperasi sejak 2004, yang kegiatan usaha utamanya sama dengan perseroan, yaitu bergerak di bidang supermarket dan atau retail bahan bangunan. Kepemilikan saham perseroan pada entitas anak adalah sebesar 99,99%. Kontribusi pendapatan PT Mega Depo Indonesia terhadap perseroan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 39,29%. Oke. Lalu ini beberapa gambaran untuk posisi saat ini perseroan dan entitas anak telah memiliki 9 gerai dan memiliki lebih dari 49.000 produk, 90.000 SKU dengan 1.500 merek. Nah, teman-teman bisa lihat nih di layar
beberapa lokasi dari 9 gerai yang sudah dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang Selatan, Jawa Timur, Bali, dan juga Lampung, Sumatera. Nah, ini beberapa keunggulan kompetitif dari Perseroan yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk para investor yang tertarik untuk membeli saham IPO-nya. Yang pertama, Perseroan itu memiliki pengalaman yang panjang di industri bahan bangunan, kemudian memiliki hubungan yang baik dengan para pemasok, lalu memiliki cakupan lokasi gerai yang menyeluruh, memiliki portofolio produk yang lengkap dengan merek yang sudah cukup dikenal oleh konsumen, dan menerapkan sistem ERP yang terintegrasi. Nah, dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan menerapkan beberapa strategi usaha. Yang pertama, menambah jumlah gerai. Nah, di dalam prospektus disebutkan di tahun 2021 akhir ini, Perseroan berencana menambah 1 gerai lagi, sehingga akan genap berjumlah 10 gerai untuk tahun 2021 ini. Lalu yang kedua adalah ekspansi produk, penambahan jumlah pemasok dan peningkatan kualitas produk dan layanan, serta mengikuti tren dan perkembangan industri bahan bangunan, meningkatkan kinerja operasional, dan juga meningkatkan strategi pemasaran. Nah, Perseroan juga sudah mendapatkan banyak sekali penghargaan dari mulai tahun 2009 sampai 2021, diantaranya adalah penghargaan sebagai top brand, super brand, dan juga Consumer Choice Award. Nah, ini semua bisa menjadi pertimbangan bahwa produk-produk yang dihasilkan atau dijual oleh Perseroan merupakan produk-produk yang sudah cukup bisa diperhitungkan. Kita masuk ke pembahasan susunan komisaris dan direksi. Teman-teman bisa lihat di layar untuk susunan direksi dan komisaris Perseroan yang menjabat sampai dengan saat ini. Nah, lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan itu selama 5 tahun. Pada tanggal prospektus diterbitkan, terdapat hubungan keluarga di mana Kambiato Ketin dan Rita Lijanto merupakan ayah dan ibu dari Caroline Agustina Ketin dan Amanda Grace Ketin. Selain itu, Joni Lianto adalah adik ipar dari Kambiato Ketin. Nah, di samping itu sudah tidak ada lagi hubungan kekeluargaan di antara anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan juga pemegang saham lainnya. Tidak terdapat juga perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi dengan pemegang saham utama, pelanggan, dan atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi Perseroan, sehingga tidak akan terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota direksi terkait penawaran umum efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek. Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota direksi dan komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi kepentingan emiten. Selanjutnya ini adalah schedule atau jadwal sementara IPO, di mana masa penawaran awal itu dari tanggal 1 sampai 8 November 2021, perkiraan tanggal efektifnya di tanggal 16 November 2021, perkiraan masa penawaran umum perdana sahamnya di periode tanggal 18 sampai 23 November 2021, perkiraan tanggal penjatahan di 23 November 2021, perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik di tanggal 24 November 2021, dan perkiraan tanggal pencatatan pada Bursa Efek Indonesia di tanggal 25 November 2021.
Selanjutnya penawaran umum perdana saham. Jadi jumlah penawaran umum yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 1.024.000.000 saham biasa dengan persentase penawaran umumnya itu adalah sebanyak-banyaknya 15,08% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perusahaan. Nilai nominal saham adalah Rp25 per saham. Nah, kisaran harga penawarannya adalah berkisar dari Rp426 sampai Rp525 per saham. Jadi, total kisaran hasil penawaran umum dari 436.224.000.000 rupiah sampai dengan 537.600.000.000 rupiah. Oke, kemudian kita masuk ke informasi rencana penggunaan dana IPO. Perseroan sudah menentukan beberapa rencana terkait penggunaan dana IPO seperti yang bisa dilihat pada layar. Yang pertama itu sekitar 18% akan digunakan untuk meningkatkan belanja modal perseroan, di mana ini akan digunakan untuk pembukaan gerai baru ataupun renovasi gerai-gerai perseroan yang sudah ada saat ini. Lalu yang kedua, sekitar 8% itu akan digunakan untuk melunasi pinjaman perseroan atas pinjaman rekening koran dari Bank BCA dengan saldo pinjaman sebesar Rp39.163.177 per tanggal 19 Oktober 2021. Lalu kemudian sekitar 41% akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak di PT Mega Depo Indonesia. Nah, nantinya oleh PT Mega Depo Indonesia, dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal sebesar 60% dan 40% sisanya akan digunakan untuk modal kerja sebagai biaya operasional. Lalu kemudian sisa dana sebesar 33% itu akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional perseroan. Apa aja operasional perseroan yang direncanakan? Yang pertama itu adalah untuk biaya gaji dan tunjangan, lalu kemudian biaya pengembangan bisnis seperti ekspansi portofolio, biaya research and market study, dan juga untuk biaya pelunasan hutang dagang, dan pengembangan sistem informasi dan teknologi perseroan. Nah, dalam hal jumlah dana hasil penawaran umum perdana saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka perseroan akan menggunakan kas internal perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank. Sebaliknya, kalau dana hasil penawaran umum yang belum terpakai atau tersisa, maka perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan liquid. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa laporan keuangan secara konsolidasian. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di layar, kita mulai dari laporan posisi keuangan dulu ya. Kalau teman-teman bisa lihat, total aset, total liabilitas, dan juga ekuitas selama 5 periode dari tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 30 Juni 2021, itu mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan dari antara satu periode ke periode yang lainnya. Nah, sebelumnya saya informasikan dulu bahwa laporan keuangan konsolidasi perseroan itu sudah diaudit oleh kantor akuntan publik Tera Miharja Pradono dan Chandra dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018 dan paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut. Perlu juga kami informasikan bahwa di dalam menilai kegiatan usaha yang akan berdampak terhadap keuangan perseroan, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama adalah jumlah, ukuran, dan juga lokasi gerai. Tentu saja dengan bertambahnya jumlah gerai serta ukuran gerai yang cukup besar akan berdampak terhadap kinerja
pendapatan dari perseroan. Selain itu, variasi, kualitas, dan harga produk yang ditawarkan juga pastinya akan berpengaruh kepada kinerja penjualan perseroan. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kondisi ekonomi, politik, dan juga sosial yang tentunya dapat mempengaruhi penjualan perseroan, di mana misalnya terhentinya pekerjaan pembangunan properti, lalu kemudian pembatasan jumlah pengunjung dari toko yang dimiliki oleh perseroan selama pandemi COVID-19 ini pastinya juga akan menurunkan penjualan perseroan. Lalu yang berikutnya adalah kondisi pasar properti Indonesia. Seperti kita sudah bahas bahwa kegiatan utama perusahaan adalah bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Tentu saja kondisi pasar properti di Indonesia akan sangat mempengaruhi kinerja dari penjualan perseroan. Yang berikutnya adalah pertumbuhan infrastruktur di Indonesia yang sama halnya seperti kondisi pasar properti di Indonesia tentunya akan sangat berdampak terhadap kinerja perseroan. Lalu kemudian fluktuasi nilai tukar rupiah. Jadi meskipun perseroan ini sebagian besar produknya adalah dari pemasok lokal, namun di sisi lain, di sisi pemasok lokal tersebut, melakukan pembelian bahan baku atau komponen terkait proses produksi mereka melalui impor. Sehingga apabila nilai tukar rupiah melemah, tentunya akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi. Sehingga akan juga meningkatkan harga barang yang dijual oleh perseroan. Nah, kita akan bahas detail mengenai analisa laporan keuangan konsolidasian dari perseroan dan entitas anak. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Kita akan lihat secara detail dari total aset. Untuk posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Maret 2021, jumlah aset mengalami penurunan sebesar 34,1 miliar atau sebesar 2,74%. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo deposito berjangka, piutang lain-lain, dan persediaan bersih tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan saldo 31 Maret 2021. Lalu untuk posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset mengalami kenaikan sebesar 43,7 miliar atau sebesar 3,64%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo persediaan pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Nah, kenaikan dari persediaan ini disebabkan oleh peningkatan siklus pengadaan barang dagang impor untuk antisipasi libur panjang dari pemasok dan juga untuk mengantisipasi adanya perubahan kenaikan harga terutama untuk cat. Untuk posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019, jumlah aset perseroan mengalami penurunan sebesar 21,1 miliar atau 1,73% yang disebabkan utamanya oleh penurunan saldo persediaan tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019. Penurunan persediaan ini disebabkan oleh antisipasi perseroan terhadap penurunan penjualan di masa pandemi COVID-19. Lalu yang berikutnya, untuk posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018, jumlah aset perseroan mengalami kenaikan sebesar 109,3 miliar atau 9,81%. Nah, hal ini disebabkan karena adanya penambahan toko baru di Bekasi dan Lampung yang sudah fully operated di tahun 2019. Lalu kita akan melihat secara detail analisa dari sisi jumlah liabilitas. Untuk posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 31 Maret 2021, jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 34,6 miliar atau 5,60%. Nah, hal ini terutama disebabkan penurunan dari sisi liabilitas jangka pendek perseroan. Lalu untuk posisi tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020,
jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 4,6 miliar atau 0,75%. Nah, penurunan ini itu disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka panjang. Lalu kemudian untuk posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 106,6 miliar atau 14,6%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo liabilitas jangka pendek di periode 31 Desember 2020. Untuk posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018, jumlah liabilitas mengalami kenaikan sebesar 56,6 miliar atau 8,40%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo liabilitas jangka pendek di periode 31 Desember 2019. Sekarang kita coba menelaah dari sisi ekuitas. Untuk posisi tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Maret 2021, saldo ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar 556 juta rupiah atau sebesar 0,09%, yang disebabkan oleh kenaikan dari saldo laba sebesar 2 miliar atau 0,47% seiring dengan peningkatan laba komprehensif periode berjalan sebesar 49 miliar. Posisi 2020 atau 8,38%. Nah, kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 44,1 miliar atau 11,20%, seiring dengan peningkatan laba periode berjalan sebesar 45 miliar. Untuk posisi tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, saldo ekuitas mengalami kenaikan sebesar 85,5 miliar atau 17,38%, yang terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 86,5 miliar atau 28,19%, seiring dengan perolehan laba tahun berjalan sebesar 105,3 miliar atau 34,29%. Untuk posisi tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018, saldo ekuitas mengalami kenaikan sebesar 52,6 miliar atau 11,98%. Nah, hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan modal saham sebesar 126 miliar 150 juta rupiah atau sebesar 700,83% jika dibandingkan dengan modal saham tanggal 31 Desember 2018. Sekarang kita coba menganalisa dari sisi profit and loss perseroan. Dalam hal ini mungkin tidak semua account pada profit and loss report kita paparkan, tapi kita akan memaparkan dari sisi pendapatan bersihnya saja. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, pendapatan bersih perseroan ini mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, mengalami penurunan selama 5 periode dari 31 Desember 2018 sampai dengan 30 Juni 2021. Nah, pendapatan bersih perseroan ini juga dipengaruhi oleh beberapa komposisi pendapatan bersih perseroan. Seperti bisa teman-teman lihat pada layar, komposisi pendapatan bersih perseroan itu terdiri dari bahan bangunan, bahan finishing, dan juga lain-lain. Nah, kita akan coba bahas untuk setiap periodenya. Periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 30 Juni 2020, pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 51,6 miliar atau 4,24%. Terutama ini disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama pandemi COVID-19. Lalu untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 dibandingkan dengan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020,
pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 90,9 miliar atau 12,87%, terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi COVID-19. Segmen geografis yang paling terpengaruh adalah Bali dan Jabodetabek untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2021. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019, pendapatan perseroan mengalami penurunan sebesar 291,3 miliar atau sebesar 10,65%, yang terutama disebabkan oleh adanya penurunan penjualan selama masa pandemi COVID-19, terutama setelah Maret 2020. Nah, penurunan penjualan terutama pada barang dagangan, bahan bangunan, dan segmen geografis yang paling terpengaruh adalah Jawa Timur, Bali, dan Jabodetabek. Walaupun tahun yang berakhir 31 Desember 2020 terdapat peningkatan penjualan dari segmen geografis Lampung, tetapi peningkatan tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap keseluruhan penjualan bersih perseroan dan entitas anak. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018, pendapatan perseroan mengalami kenaikan sebesar 148,2 miliar atau 5,73%, terutama disebabkan oleh adanya peningkatan penjualan bersih pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah mulai penuh beroperasi di tahun 2019. Lalu kita akan coba menganalisa untuk laba tahun berjalan perseroan. Untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan 30 Juni 2020, laba perseroan mengalami penurunan sebesar 2,1 miliar atau 4,24%. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan. Untuk yang berakhir 31 Maret 2021 dibandingkan dengan 31 Maret 2020, laba perseroan ini mengalami kenaikan sebesar 15,5 miliar atau 52,59%, di mana kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan dan beban umum administrasi, dampak dari penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan berkaitan dengan penghitungan imbalan kerja karyawan yang menyebabkan saldo kredit pada beban imbalan kerja karyawan. Nah, selain itu juga adanya penurunan pada beban gaji dan tunjangan dikarenakan adanya efisiensi dari penerapan work from home seperti tunjangan biaya lembur dan transportasi serta beban iklan dan promosi. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019, laba perseroan mengalami kenaikan sebesar 13,2 miliar atau 14,33%, di mana kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban penjualan, beban umum administrasi, dan penurunan pendapatan lain-lain bersih sehubungan dengan pandemi COVID-19 tahun 2020. Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan 31 Desember 2018, laba bersih mengalami kenaikan sebesar 31,5 miliar atau 52,11%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto dan kenaikan pendapatan lain-lain bersih. Adanya peningkatan penjualan bersih terutama pada segmen geografis Jawa Barat dan Bali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 didukung dengan beroperasinya toko Bekasi yang sudah beroperasi penuh pada tahun 2019. Kemudian kita bisa lihat di sini pada slide untuk saldo laba, saldo kas. Saldo kas akhir tahun ini juga mengalami fluktuasi selama 5 periode dari 31 Desember 2018 sampai 30 Juni 2021. Nah, fluktuasi ini tentunya juga tercermin dari
operasional perusahaan selama 5 periode tersebut yang sudah dijelaskan di dalam pemaparan posisi laporan keuangan dan juga laporan profit and loss dari perseroan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas dari sisi rasio keuangan dari periode-periode yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama adalah dari laba rugi tahun berjalan terhadap ekuitas. Di sini kita lihat di periode 30 Juni 2021 adalah sebesar 7,52%, di 30 Juni 2020 sebesar 9,13%, di periode 31 Maret 2021 adalah sebesar 7,19%, dan di 31 Maret 2020 adalah sebesar 5,63%. Di 31 Desember 2020 adalah sebesar 18,22%, di 31 Desember 2019 adalah sebesar 18,71%, dan di periode 31 Desember 2018 adalah 13,77%. Kalau lihat dari masing-masing periodenya bisa disimpulkan untuk ROE-nya return on equity-nya ini semakin meningkat ya setiap tahunnya. Nah, selanjutnya itu di rasio profitabilitas juga ada return on asset. Di periode 30 Juni 2021 sebesar 3,89%, di periode 30 Juni 2020 adalah 4,36%, di 31 Maret 2021 3,62%, di periode 31 Maret 2020 2,26%, dan di 31 Desember 2020 sebesar 8,76%, di 31 Desember 2019 adalah 7,53%, dan di 31 Desember 2018 adalah sebesar 5,44%. Kalau misalnya dilihat dari ROA-nya juga, ini dari periode 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2020 ini terus ada peningkatan, dan di 31 Maret 2021 juga ada peningkatan, mungkin sedikit ada penurunan di 30 Juni 2021. Selanjutnya untuk laba kotor terhadap pendapatan di periode 30 Juni 2021 adalah sebesar 17,82%, di 30 Juni 2020 adalah sebesar 19,10%, di 31 Maret 2021 adalah 19,08%, di 31 Maret 2020 sebesar 18,53%, di 31 Desember 2020 sebesar 18,73%, di 31 Desember 2019 adalah 16,73%, dan di 31 Desember 2018 adalah 15,67%. Di sini juga bisa dilihat laba kotornya, laba kotor terhadap pendapatannya meningkat setiap tahunnya. Ini artinya baik ya efisiensi terhadap kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya untuk rasio solvabilitas itu ada liabilitas terhadap aset atau debt to asset ratio di periode 30 Juni 2021 adalah sebesar 48,25%, di 30 Juni 2020 52,25%, di 31 Maret 2021 sebesar 49,71%, dan 31 Maret 2020 sebesar 59,85%. Di 31 Desember 2020 sebesar 51,91%, dan di 31 Desember 2019 sebesar 59,74%, dan di 31 Desember 2018 adalah sebesar 60,52%. Kalau dilihat ini debt to aset rasionya menurun dari periode 31 Desember 2018 sampai dengan 2020, dan kemudian ada peningkatan di 31 Desember 2021 ya.
Selanjutnya dari yang solvabilitas adalah rasio liabilitas terhadap ekuitas. Per periode 30 Juni 2021 adalah sebesar 93,24%, periode 30 Juni 2020 109,42%, di periode 31 Maret 2021 adalah sebesar 98,86%, di 31 Maret 2020 sebesar 149,09%, di 31 Desember 2020 sebesar 107,95%, di 31 Desember 2019 adalah 148,37%, dan di 31 Desember 2018 adalah sebesar 153,28%. Kalau misalnya lihat dari rasio yang tercantum, ini ada presentasinya, ini presentasi untuk liabilitas terhadap ekuitasnya ini cukup fluktuatif ya. Selanjutnya untuk dari rasio likuiditas, ada rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Untuk periode 30 Juni 2021 adalah sebesar 133,19%, 30 Juninya itu di 30 Juni 2020-nya itu di angka 118,72%, di 31 Maret 2021-nya ini 127,18%, dan di 31 Maret 2020 sebesar 110,11%, dan di 31 Desember 2020 sebesar 122,19%, di 31 Desember 2019 111,67%, dan di periode 31 Desember 2018 adalah sebesar 114,77%. Ini bisa dilihat rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendeknya semakin mengecil ya, fluktuasi sih dari 2018 ke 2019 ini menurun, tapi di 2020 ini dia meningkat sampai dengan periode 30 Juni 2021. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah komparasi laporan keuangan dengan entitas. Ya, ini adalah komparasi dari total aset antara perseroan atau depo dengan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP dan PT S Hardware Indonesia Tbk. Kalau misalnya lihat dari total asetnya, depo perseroan sendiri atau depo itu di angka 1,245 triliun, CSAP sendiri di angka 7,755 triliun, dan untuk ACES di angka 7515 triliun. Nah, kita bahas untuk beberapa akunnya. Sebelumnya sudah dijelaskan juga untuk secara detail ya sebelumnya sama Desi untuk laporan keuangan konsolidasian perseroan sendiri. Di sini saya hanya mengambil beberapa akunnya aja. Dilihat dari piutang usahanya itu terdapat kenaikan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, dan kalau misalnya dilihat dari aging piutangnya, seluruh piutang usaha perseroan itu masih masuk dalam kategori belum jatuh tempo. Kita lihat sekarang dari CSAP. Nah, berikut ini adalah laporan keuangan untuk total aset CSAP. Laporan keuangan ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi kalau misalnya kita lihat total aset CSAP ini di periode 31 Desember 2020 adalah sebesar 7,616 triliun, dan di periode 31 Maret 2021 adalah sebesar 7,755 triliun. Jadi untuk total aset CSAP ini terdapat peningkatan. Kalau misalnya kita lihat juga nilai paling besarnya adalah di persediaan. Di persediaannya sebesar
3 triliun. Ada sedikit kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Nah, untuk kas dan setara kasnya ini, ya ini adalah untuk yang persediaan tadi. Nah, untuk yang kas dan setara kasnya, kalau misalnya kita lihat dibandingkan periode sebelumnya, ini ada kenaikan sedikit di deposito berjangka ya. Di 31 Maret 2021 ada deposito berjangka baru untuk PT BPR Eka Bumi Arta, PT Bank HSBC Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Oke, selanjutnya untuk yang piutang usaha. Oke, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya ini untuk piutang usaha CSAP untuk pihak ketiganya terdapat penurunan dari 1,5 triliun menjadi 1,49 triliun, tapi untuk yang piutang pihak berelasinya terdapat peningkatan menjadi 2,7 miliar ya. Selanjutnya kalau misalnya lihat dari aging piutangnya, bisa dilihat mayoritas piutang usaha dari CSAP ini masih masuk dalam kategori belum jatuh tempo. Oke, aset lancarnya ini mayoritas adalah dari aset tetap ya. Terdapat penambahan, kalau misalnya kita lihat ini terdapat penambahan aset tetap di 2021. 31 Maret 2021. Oke, untuk ACE ini adalah laporan keuangannya untuk total asetnya di 31 Maret 2020 adalah sebesar 7,247 triliun dan di 31 Maret 2021 adalah sebesar 7,515 triliun. Jadi terdapat peningkatan juga untuk total asetnya ex-hardware ini. Kalau misalnya kita lihat dari kas dan setara kasnya, terdapat peningkatan di kas dan bank dan deposito berjangkanya. Bisa terlihat ya di layar. Oke, dan dari piutang usahanya, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya itu terdapat penurunan ya dari 143 miliar menjadi ke 103 miliar di 2021. Dan kalau misalnya lihat dari aging piutangnya itu mayoritas piutang usahanya berada di kategori belum jatuh tempo juga. Dari aset tidak lancarnya ini mayoritas itu adalah dari aset hak guna sebesar 1 triliun di periode 31 Maret 2021. Dan di mana aset hak guna ini meningkat ya dibandingkan periode sebelumnya yaitu 965 miliar. Oke. Sekarang kita lihat dari sisi liabilitasnya. Ini adalah perbandingan total liabilitas antara depo, CSAP, dan ACES. Jika dilihat di sini, depo total liabilitas untuk depo sendiri adalah di angka 619 miliar, CSAP di 5,629 triliun, dan ACES ini di 2,13 triliun. Untuk depo sendiri, kalau misalnya dilihat dari per periodenya itu terdapat fluktuasi ya, tapi kalau misalnya lihat dari 31 Maret 2021 dengan 31 Desember 2020 itu terjadi penurunan untuk total liabilitasnya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat untuk terdapat kenaikan untuk utang usahanya dan pendapatan ditangguhkan. Nah, jika dilihat dari aging piutangnya ini seperti yang tertera di layar itu mayoritas untuk utang usahanya itu pada kategori masih belum jatuh tempo. Oke, selanjutnya ini adalah untuk liabilitas total liabilitas untuk CSAP catur di mana terdapat peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk total liabilitas CSAP
Untuk utang usahanya terdapat penurunan sedikit ya maksudnya antara 31 Maret 2021 dengan 31 Desember 2020. Nah, jika dilihat dari aging piutangnya, ini sama dengan depo, mayoritas utang usahanya itu berada pada kategori belum jatuh tempo. Oke, berikut ini adalah untuk yang subdok, untuk yang ACES, total liabilitas untuk S-Hardware, di mana terdapat peningkatan total liabilitas antara periode 31 Desember 2020 dengan 31 Maret 2021 menjadi 2,13 triliun. Peningkatannya ini terjadi di utang usaha, yaitu sebesar 15,2 miliar, dan di liabilitas sewa sebesar 70,3 miliar. Boleh ke bawah, Bang. Liabilitas sewanya ini adalah terkait dengan sewa gedung ya, bisa dilihat di detail di bawah ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat dari sisi profit and loss-nya. Oke, sekarang kita akan lihat dari sisi profit loss-nya untuk periode 31 Maret 2021, di mana untuk perseroan sendiri itu penjualan bersihnya di angka 615 miliar, CSAP di angka 3,34 triliun, dan S-Hardware di 1,61 triliun. Di mana laba kotornya itu untuk perseroan di angka 117 miliar, dan CSAP di 579 miliar, dan S-Hardware di 820 miliar. Di mana laba sebelum pajak penghasilan untuk perseroan sendiri di angka 57 miliar, dan untuk CSAP di angka 91 miliar, dan untuk S-Hardware di angka 198 miliar. Nah, kalau misalnya lihat dari sini, penjualan untuk di periode yang sama, ini penjualan depo paling kecil ya dibandingkan dengan CSAP dan ACS, tapi ini juga inline dengan beban pokok penjualannya. Selain itu, kalau misalnya lihat dari beban keuangannya ini, paling besar adalah di CSAP karena dia ada peningkatan utang bank di periode berjalan. Nah, untuk pendapatan lain-lain S-Hardware adalah merupakan mayoritas dari pendapatan kartu member dan pendapatan sponsor, sedangkan untuk pendapatan lain-lain CSAP merupakan dari pendapatan marketing dan adanya laba penjualan aset tetap di tahun berjalan. Ya, ini untuk yang CSAP. Ini adalah komparasi rasio keuangan dan juga valuasi perhitungan IPO-nya ya untuk si depo. Nah, tadi kan sebelumnya juga udah sempat dijelaskan kalau jumlah saham yang ditawarkan ini dalam IPO ini adalah sebesar 1 miliar 24 juta dengan persentase sebesar 15,08%, dan asumsi harganya ini masih berkisar antara 426 sampai dengan 525. Jadi di sini juga bikin perhitungan valuasinya, kita bikin komparasi dua antara yang paling kecil dengan yang paling penawaran harga yang paling kecil dengan yang paling besar. Jumlah saham sebelum IPO adalah 5,766 miliar, dan total equity pada saat IPO adalah 626 miliar. Nah, total dana yang dihimpun jika dengan asumsi harga 426 adalah sebesar 436 miliar 224 juta, dan jika dengan asumsi harga 525 adalah sebesar 537 600 juta. Book value-nya adalah di angka 108,66, dan untuk price book value-nya itu untuk asumsi harga 426 adalah di angka 3,92, dan di asumsi harga 525
D525 adalah di 4,83. Untuk EPS-nya, earning per share-nya, untuk earning per share perseroan itu di angka 7,65, sedangkan untuk CSAP di angka 14 dan ACES di 9,45. Sedangkan untuk price earning ratio-nya ini sendiri untuk PER-nya itu depo di 55,69 kali, untuk CSAP di 7,14 kali, dan ACES di 1,6 kali. Untuk return on equity-nya, untuk depo di 7,19%, dan untuk CSAP di 3,39%, dan untuk ACES di 3,03%. Untuk debt to equity rasionya untuk depo adalah sebesar 98,86%, dan untuk CSAP adalah sebesar 264,84%, dan ACES sebesar 39,55%. Dan terakhir untuk gross profit margin-nya, untuk perseroan sendiri di 19,08%, CSAP di 17,33%, dan ACES di angka 48,76%. Kalau misalnya kita lihat return on equity-nya ini yang paling bagus itu depo ya, karena dia di angka paling besar dibandingkan dengan entitas yang dikomparasinya. Terus untuk DER-nya di ACES dengan DER yang paling kecil, sedangkan yang GPM-nya juga ACES yang masih paling bagus karena dia punya GPM yang paling besar. Ini selain itu kita juga melakukan analisa dari risiko yang mungkin dihadapi dari perseroan. Yang pertama itu adalah risiko utamanya itu udah pasti adalah risiko persaingan usahanya. Kemudian adalah adanya dari risiko usaha, yaitu risiko adanya pemutusan hubungan dengan pemasok, risiko operasional, teknologi, kebakaran terkait investasi, risiko kondisi pasar properti, risiko kelangkaan sumber daya, risiko kepatuhan. Selain itu juga ada unsur dari risiko umum, yaitu risiko terhadap perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional, dan global. Selain itu juga kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan hukum, kebijakan pemerintah, risiko bencana alam, risiko perubahan kurs valuta asing, dan risiko yang timbul dari peraturan negara lain atau peraturan internasional. Risiko terakhir yang dianalisa adalah risiko terkait investasi pada saham perseroan. Risiko di mana tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko terkait kebijakan dividen, risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya. Oke, selanjutnya setelah melihat risiko-risiko perseroan yang sudah dijelaskan oleh Indah tadi, sekarang kita akan coba melihat prospek perseroan sebagai dasar pertimbangan untuk teman-teman berinvestasi pada saham IPO-nya PT Depo tadi ya. Nah, prospek perseroan ini kita bagi dari beberapa perspektif. Yang pertama adalah prospek makroekonomi Indonesia. Seperti yang bisa dilihat pada layar, Badan Pusat Statistik itu merilis data perekonomian Indonesia tahun 2020 yang mengalami penurunan sebesar minus 2,07% year over year. Nah, penurunan ini terjadi di hampir semua lapangan usaha yang merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Perekonomian Indonesia diukur dari produk domestik bruto dengan dasar harga berlaku mencapai 15.434,2 triliun. Lalu ekonomi Indonesia di triwulan 1 2021 terhadap triwulan 1 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% secara year on year.
di mana perekonomian Indonesia ini berdasarkan besaran produk domestik bruto atas dasar harga berlaku triwulan 1 2021 yang mencapai 3.969,1 triliun. Yang berikutnya kita melihat prospek perseroan dari sisi indeks keyakinan konsumen. Survei konsumen Bank Indonesia pada Maret 2021 mengindikasikan adanya keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang mulai terpantau membaik dari bulan sebelumnya, meskipun masih berada dalam zona pesimis di bawah 100. Hal ini terindikasi oleh indeks keyakinan konsumen di bulan Maret 2021 sebesar 92,08, meningkat 11,91 daripada bulan sebelumnya di angka 80,17. Hal ini didukung oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan masa mendatang yang terlihat pada perbaikan seluruh komponen pembentuk indeks, yaitu keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Kemudian kita akan melihat dari sisi prospek usaha industri retail. Berdasarkan grafik yang tertera di layar, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan inflasi sebesar 0,01%, di mana inflasi pada bulan Maret 2021 sebesar 1,37% lebih kecil dibandingkan bulan Februari 2021 sebesar 1,38%. Tren penurunan tingkat inflasi dari periode Januari sampai Maret 2021 ini sejalan dengan peningkatan indeks keyakinan konsumen yang membuat perseroan berkeyakinan bahwa optimisme konsumen yang makin membaik akan memberikan potensi penjualan yang baik bagi perseroan di masa mendatang. Lalu kita akan lihat juga di sini tren penjualan perusahaan retail di Indonesia. Nah, grafik yang teman-teman lihat di layar itu adalah mengenai data penjualan dan persentase pertumbuhan penjualan 5 sampel perusahaan retail yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Catur Sentosa Adiprana Tbk atau CSAP yang tadi dijelaskan oleh Indah, juga PT Edge Hardware Indonesia Tbk yang juga tadi dijelaskan dalam komparasi, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT Matahari Department Store Tbk, dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Nah, terlihat ya bahwa pertumbuhan perusahaan retail stabil dan cukup baik selama 4 tahun ke belakang. Tapi memang mengalami penurunan yang cukup tajam di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan data-data tersebut, perseroan berkeyakinan bahwa industri retail pada umumnya dan kegiatan usaha perseroan masih memberi prospek yang baik ke depannya. Selain itu, hal tersebut juga ditunjang oleh kinerja penjualan perseroan yang sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif. Yang terakhir, kita lihat dari prospek pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merencanakan untuk membangun proyek infrastruktur yang akan dilakukan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Nah, dengan adanya proses pembangunan infrastruktur tersebut, pemerintah telah menyiapkan estimasi anggaran sebesar 2 triliun yang nantinya akan digunakan untuk proses pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pembangunan unit perumahan yang diperkirakan terdiri dari 50.000 unit rumah susun, 25.000 unit rumah khusus, 1,5 juta unit rumah swadaya, dan 500.000 unit prasarana, sarana, dan utilitas perumahan. Dalam hal ini tentu terjadi peningkatan permintaan akan kebutuhan bahan bangunan untuk perumahan dan pemukiman, serta peningkatan kebutuhan untuk merenovasi. Dengan demikian, kondisi peningkatan proyek infrastruktur, terutama pembangunan perumahan, dapat menjadi peluang bisnis yang baik ke depannya bagi perseroan. Nah, jadi kita udah melakukan analisa nih mulai dari susunan komisaris direksinya, rencana penggunaan dananya, analisa laporan keuangannya secara historis, kemudian juga sampai dengan risiko yang mungkin dihadapi di perseroan dan juga prospeknya. Tapi kalau kalian semua mau berinvestasi, terus gali lagi informasi untuk
perusahaan yang kalian ingin investasikan dananya di situ. Jadi jangan bosan-bosan untuk terus cari informasi sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat cerdas berinvestasi. Terima kasih. Stop.